Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany dengan NIM 23553012001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 10, yaitu tentang VCS, yaitu Version Control System. Nah, sebelumnya yang kita tahu, VCS merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dicari dari waktu ke waktu. Nah, manfaat dari version control system ini sendiri, itu bisa membantu kita melihat versi-versi sebelumnya dari project kita. Misalnya, mau tahu siapa yang ubah, kapan dia ngubah, dan kenapa dia ubah. Nah, terus kita juga ini nggak perlu takut kehilangan kode-kode yang sebelumnya itu. Karena kalau misalnya error, kita bisa tinggal undo. Nah, untuk balik ke versi sebelumnya sebelum ada error. Nah, misalnya kita mau nambah fitur dan ternyata fiturnya itu bikin error, nah kita juga bisa hapus itu. Jadi kita nggak perlu takut lagi dengan menggunakan VCS ini. Nah, tools dari VCS yang paling terkenal itu adalah Git. Nah, Git ini tuh banyak banget dipakai dari programmer pemula sampai ke profesional. Nah, Git ini merupakan alat untuk mengelola versi kode kita dari komputer secara lokal. Nah, sedangkan GitHub itu merupakan tempat online yang menyimpan dan berbagi kode Git kita dengan yang lainnya. Nah, masuk di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara penerapan Git di project UAS saya dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu kita bisa install dulu Git-nya. Nah, di sini kita ambil yang untuk Windows, lalu install yang Windows 44 setup ini. Karena sebelumnya saya udah nginstal, jadi saya nggak nginstal lagi. Nah, setelah selesai menginstal, kita ngecek apakah Git-nya berhasil diinstal apa tidak dengan menggunakan kode ini, Git version. Ini guna untuk mengecek Git yang udah kita download tadi versinya berapa. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke directory project, lalu kita inisialisasi Git dengan menjalankan perintah git init. Nah, nanti di dalam git init ini, kita akan lihat di folder kita ada file hidden, yaitu git. Nah, di file folder project kita bisa lihat di view-nya. Lalu kita bisa lihat di bagian show hidden items. Nah, di sini akan muncul file git-nya. Lanjut di sini, setelah kita berhasil inisialisasi, kita bisa melihat kondisi file working di directory kita dengan menggunakan perintah git status. Setelah itu, kita akan menggunakan perintah git add untuk mengetahui terdapat file status untracked pada working directory. Nah, lanjut kita masuk ke git add. Nah, git add ini gunanya untuk mengetahui file dengan status untracked dari directory kita. Nah, di sini fungsi titiknya itu agar kita dapat meng-add semua file-file kita tanpa harus memasukkannya satu-satu. Kalau misalnya satu-satu, kita bisa ngetikkan file yang mana yang mau kita add. Nah, lanjut kita buat perintah git status yang berguna untuk menunjukkan file yang ada pada staging area. Nah, kalau misalnya kita mau ngebatalin file yang udah masuk ke staging area tuh, kita bisa menggunakan git reset ini. Kalau misalnya nggak
mau ngereset nggak usah dipakai. Nah, lanjut ke git commit, apa perubahan yang udah kita lakukan. Nah, di sini pesannya bisa bebas kita mau buat apa aja sesuai dengan apa yang kita ubah biar kita tahu apa yang kita ubah sebelumnya. Nah, setelah itu saat working directory-nya udah bersih dari untracked file, kita bisa simpan semua perubahan tuh dengan menjalankan git status ini. Nah, untuk melihat rewrite commit tadi, kita bisa menggunakan git log dan juga git log one line. Nah, lanjut. Jika kita udah berhasil, lanjut kita masuk ke GitHub kita untuk buat repositorinya. Masuk di GitHub, lalu buat direktorinya. Nah, di sini kita bisa membuat direktori baru yang akan kita gunakan. Sebelumnya saya udah buat itu dengan iPhone get apps guys. Nah, setelah itu kita jalankan perintah untuk membuat mengenalinya. Nah, kita jalankan perintah ini pada direktori kita itu dengan git config username sesuai dengan GitHub kita. Terus juga di sini kita jalankan perintah git config username email. Nah, jika udah, kita cek dengan menggunakan git config list. Nah, lanjut di sini kita menghubungkan local repository yang udah kita buat tadi dengan remote repository dengan menggunakan perintah git remote add origin iPhone apps guys dengan link yang kita punya tadi. Nah, di sini tuh kita memiliki link untuk ngapain dia. Setelah kita buat repositorinya tadi, ada di bagian HTTPS untuk mengambil linknya. Nah, ini. Nah, lalu kita ketikkan git remote add origin. Nah, kita masukkan bagian GitHub kita ini. Kopikan link setelahnya. Nah, lalu kita klikkan di sini git remote untuk mengecek apakah remote berhasil apa tidak. Nah, di sini jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan kode git push untuk mengecek apakah sudah berhasil apa belum. Jika sudah berhasil, maka outputnya akan seperti ini. Nah, lanjut di sini kita buka Vercel untuk deploy-nya ke Vercel nanti. Nah, kalau sebelumnya teman-teman belum punya akun, kita sign in dulu. Jika sudah, nanti dia ngarahin kita buat login melalui Gmail maupun GitHub. Saya langsung login melalui GitHub. Nah, setelah menginstal GitHub, nanti kita di sini akan ada opsi pilihan One Select Repository. Nah, lalu klik install di bagian situ. Setelah itu kita import repository yang udah kita buat tadi. Ini repository yang udah saya buat tadi, lalu kita tekan import di sininya. Nah, setelah itu kita akan melakukan deploy. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul domain yang mengarahkan kita untuk mengakses project yang udah kita buat tadi. Sebelumnya kita menggunakan localhost, sekarang kita bisa menggunakan link yang ada pada Vercel ini. Tuh. Nah, di sini orang-orang yang terhubung dengan GitHub kita bisa mengakses project kita ini. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk tampilannya. Tuh. Nah, untuk menghubungkan Vercel ini, jangan lupa kita untuk menambahkan file JSON-nya
yaitu React Router Reversal agar ini gunanya agar bisa berjalan di versal kita nanti. Nah, kurang lebih mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.